Oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Gibran. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas 6, yaitu terkait laporan keuangan serta accounting transaction. Jadi di sini kita tahu kalau kita di soal pertama kita akan membuat balance sheet dan juga profit loss menggunakan master data sebelumnya yang pada tugas import data. Untuk mempersingkat waktu, sebenarnya saya udah melakukan import data di luar video ini. Dan selanjutnya kita akan membuat yang namanya balance sheet atau neraca dan juga profit loss. Nah, di sini kita sebelum kita membuat balance sheet dan profit loss seperti yang kita ketahui, kita kan sudah menginput COA yang baru ya. Otomatis pastinya kita juga akan ada perubahan dalam report kita sendiri gitu. Dan dari soalnya si Ahmad Daniel, dari data-data Ahmad Daniel sebenarnya udah dikasih tahu apa-apa aja untuk laporan yang akan kita ikuti gitu. Kita lihat di sini untuk yang neraca ada aktiva, terus ada hutang modal, ya. Dan terakhir kita bisa melihat, kita bisa juga melihat laba, laba ruginya. Lalu di sini kita bisa lihat laba ruginya atau profit loss. Di sini ada penjualan, ada HPP atau harga pokok penjualan, ini ada beban administrasi umum, pendapatan lain-lain, sehingga kita tahu laba rugi bersih. Nah, maka kita akan melakukan settingnya di sini. Dan ternyata setelah kita akan melakukan setting di Aku Report. Dan ternyata Ahmad Dhani sudah membuat akun financial reportnya, sehingga saya sudah mengimportnya. Dan ternyata ini semua itu sudah sesuai dengan laporan keuangan yang harus kita buat. Nah, maka itu di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja sih yang dibutuhkan gitu. Jadi kita lihat di parent. Nah, kita bisa lihat pertama kita akan membuat neraca dulu atau balance sheet. Jadi neraca itu ada dua, yaitu aktiva dan juga modal dan hutang. Jadi aktiva ini dia bersifat positif atau nanti saya akan jelaskan karena dia debit, dan hutang dan kredit dia bersifat reverse atau negatif. Ya reverse atau kredit, maaf. Oke, jadi pertama di aktiva. Di aktiva ada star kas dan setara kas. Jadi seperti saya bilang dia preserve. Jadi kas dan setara kas pastinya dia akun tipe. Akun tipe yang akan kita gunakan adalah bank Encash dan juga credit card. Lalu selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha pasti dia masuk ke receivable, akun receivable. Lalu yang ketiga ada aktiva lancar. Nah, aktiva lancar ini dia bisa kita katakan dia persediaan. Jadi merupakan current asset kita, dan pastinya juga ada prepayment yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada aktiva tidak lancar. Nah, aktiva tidak lancar itu termasuk ke non current asset. Dan yang terakhir adalah aktiva tetap. Pasti dia merupakan fixed asset karena tetap. Jadi semua aktiva dia bersifat preserve karena dia ada di debit, jadi dia harus bersifat positif. Oke, selanjutnya kita ada hutang dan modal. Nah, di sini kita ada 3 bagian, yaitu hutang, hutang modal dan laba rugi berjalan. Nah, di sini kita dia akan reserve di dalam catatannya karena dia bersifat kredit. Untuk yang pertama, untuk yang di hutang, dia ada 2, itu hutang lancar. Ya, kita bisa lihat di sini dia reverse balance sheet-nya. Merupakan payable dan current liabilities, itu hutang lancar kita. Selanjutnya ada hutang jangka panjang. Dia merupakan non-current liabilities yang masih reverse juga. Lalu kita bisa lihat modal. Nah, modal dia itu equity dan current year earning-nya. Dan yang terakhir adalah laba rugi tahun berjalan. Di sini bukan rumus dari income, expense, depreciation,
order income dan juga cost of revenue. Jadi semacam rumus tambahan kurangan, bertambahan dan kekurangan sehingga mendapatkan hasil laba rugi tahun berjalan. Dan dia merupakan reverse balance. Dan kita nggak butuh detailnya karena kita cuma butuh hasilnya. Jadi kita cuma butuh rumusnya aja dan dia akan memberikan kita nilainya gitu. Oke, jadi seperti itu untuk yang neraca. Untuk yang neraca, sekarang kita bisa coba untuk membuat balance sheet-nya. Nah, di sini kita ganti jadi neraca. Oke, sekarang kita print. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat hasil laporan dari neraca atau balance sheet yang telah kita buat tadi. Oke, yang pertama adalah kita bisa lihat aktiva kita. Jadi seperti kita ketahui di neraca itu ada aktiva dan hutang modal. Pastinya mereka dua akan nggak simbang, maksudnya ya simbang. Kita bisa lihat sini aktivanya adalah 2.861.000.000 dan hutang modalnya itu juga 2.861.000.000. Kita bisa lihat di sini ada kas dan setara kasnya ini sebesar 775 juta, terus ada piutang usaha sebesar 50 juta, aktiva lancar yang 425 juta, aktiva tidak lancarnya itu tidak ada, jadi dia nol. Terus ada aktiva tetap sebesar 1.611 juta, sehingga totalnya merupakan 2.800 juta. Selanjutnya kita akan melihat dari hutang modalnya. Di hutang modal kita punya hutang sebesar 150 juta, terus terdiri dari hutang lancar berupa hutang usaha dan hutang pemegang saham sebesar 100 juta dan 50 juta, jadi 150 juta. Lalu hutang jangka panjang kita masih nol. Lalu kita bisa lihat modal sini adalah 2.300.000.000. Itu modal dasar kita. Dan yang terakhir kita ada laba atau rugi tahun berjalan sebesar 411 juta. Jadi kita bisa lihat keduanya balance dan inilah neraca atau balance sheet dari perusahaan kita sesuai data dari Madania. Selanjutnya kita akan membuat laba ruginya atau profit loss. Kita akan membuat di sini. Seperti kita ketahui ternyata Ahmad Dhani juga telah membuat laba ruginya, yaitu dari pendapatan, harga pokok pembelian, laba rugi kotor, beban administrasi dan umum, pendapatan lainnya, beban lainnya, laba rugi bersih. Dan seperti kita lihat sini sebenarnya mirip-mirip, palingan kita ubah aja nanti namanya ini jadi penjualan, HPP, beban administrasi dan umum, beban lain-lainnya, pendapatan lain-lainnya. Beban lain-lain ini sebenarnya kalau dari video yang saya belajar di Indonesia pasti ada namanya beban lain-lainnya. Jadi di dalam akunting di biasa Indonesia itu tetap ada walaupun itu kadang kosong. Terus sekarang masih kosong seperti kita ketahui yang ini masih kosong. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, pertama pendapatan atau kita ubah sesuai di sini yaitu penjualan kayak gitu ya. Penjualan dimirip. Nah, di sini kita perenal laba rugi, akunting dia merupakan income. Oke. Nah, selanjutnya ada HPP atau harga pokok pembelian. Dia merupakan ya cost of revenue-nya. Jadi harga pokok dari pembelian kita atau cost of goods-nya. Selanjutnya kita ada laba rugi kotor ya, yaitu perbandingan income dan juga revenue ya, pendapatan kita sama harga beli barangnya pastinya, harga pokok pembelian barangnya. Jadi ya kita cuma butuh detailnya aja. Selanjutnya kita ada beban administrasi dan umum. Jadi ini beban administrasi dan umum. Contohnya seperti depreciation dan juga expense.
Oke, selanjutnya itu ada pendapatan lain-lainnya. Kita masukin dia ke order income. Lalu, nah ini saya bilang tadi, ini belum ada sebenarnya sama Daniel, jadi dibuat aja karena pasti ada dalam penerapan akuntansi sebenarnya. Dan yang terakhir, ya ini laba rugi bersihnya, ya ini rumus sesuai yang tadi, rumus-rumus laba rugi bersih. Dan kita bisa lihat lagi dari awal, kita bisa lihat sign of reportnya yang mana reverse dan juga yang mana preserve. Oke, karena udah cocok, mari kita membuat profit loss. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi laba rugi, terus kita print. Oke, maaf. Nah, sekarang kita lihat laba ruginya. Kita bisa di sini penjualan, ada penjualan daging sebesar 709. Lalu ada harga pokok pembelian sebesar 253. Dan kalau kita lihat labanya atau rugi kotornya itu sebesar pengurangan dari penjualan dan juga harga pokok pembeliannya itu 456 juta. Lalu di sini kita juga bisa melihat beban administrasi umumnya itu 90 juta. Lalu ada beban lain-lainnya yang tadi saya katakan masih nol. Lalu kita bisa lihat pendapatan lain-lainnya itu 45 juta. Dan dari sini kita bisa untuk laba bersihnya, kita seperti kita ketahui itu adalah selisih dari laba rugi kotor serta beban dan juga dan juga ya dan juga kurang dari pendapatan lain-lainnya sehingga kita bisa dapat 411 juta. Iya, jadi beban administrasi umum ini tidak termasuk ke dalam laba rugi bersih karena laba rugi bersih ini merupakan pengurangan dari laba rugi kotor dan juga pendapatan dari lain-lainnya. Jadi dia menjadi 411 juta. Ya, jadi seperti itu cara membuat balance sheet dan juga profit loss di Udu, yaitu dengan melakukan setting dulu di akun report dan kita membuat sesuai kebutuhan kita terlebih dahulu apa-apa saja yang akan mau ditampilkan di profit di di profit di balance sheet dan juga di profit loss. Lalu kita bisa mengenerate-nya atau membuat PDF report di halaman reporting di bagian pilihan reporting dan PDF report. Ya, jadi begitu saja untuk bagian pertama dan kita akan melanjutkan bahasannya ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk soal nomor 2 yaitu accounting transaction dan pada tugas kali ini saya mendapatkan skenario dari namanya reconciliation bank. Jadi apa sih reconciliation bank? Jadi reconciliation bank itu jadi semacam template untuk mempermudah kita ketika kita ingin melakukan transaksi yang pasti dilakukan terus-menerus gitu, sebuah transaksi yang pasti ada gitu. Sehingga untuk mempersingkat waktu dan untuk mempermudah sehingga kita bisa melakukannya lebih cepat. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita ke bank. Nah, seperti yang kita ketahui, maksud saya bikin baru aja kalau gitu. Oke, jadi ceritanya kita akan membuat masukan baru
Jadi di sini kita bisa tanggal segini ini transfer, uang masuk bank. Lalu di sini kira-kira 1 juta dolar. Nah, kebanyakan 100 dolar aja. Lalu selanjutnya di sini kita administrasi bank sebesar 5 dolar. Nah, jadi kita ada uang masuk ke dalam bank sebesar 100 dolar, 100 ribu dolar, dan juga uang administrasi bank sebesar minus 5 dolar. Lalu ketika kita menekan reconcile, nah kita sadar kita kan harus membuat third part, dan di sini kita harus mencari nama akunnya seperti tidak efisien aja gitu. Jadi kayak seperti yang kita ketahui kalau administrasi bank ini pasti ada di setiap transaksi masuknya bank, sehingga hal-hal seperti ini itu bisa kita percepat dengan melakukan reconciliation model gitu. Jadi kita membuat model sehingga mempermudah transaksi yang sudah yang biasa berulang dilakukan. Oke, maka dari itu kita simpan dulu. Oke, jadi kita ada ini kita simpan. Lalu kita akan masuk ke tekan titik ini dan tekan reconciliation model. Nah, di sini kita bisa create. Oke, contohnya ya dia sudah memberikan kita contoh. Bank V. Terus ini akunnya pastinya Bank V. Lalu jurnal item labelnya kita sesuaikan dengan apa yang kita tulis di bank aja. Lalu oke, kita save. Dan kita akan buat satu lagi, yaitu anggaplah misalnya uang masuk bank. Uang masuk ke bank. Oke, uang masuk bank. Terus ini adalah liquidity transfer. Ini yang kita sesuaikan. Nah, kalau kita save. Nah, di sini kita udah ada dua reconciliation model yang baru kita bikin, yaitu bank fee dan juga uang masuk bank. Nah, kita akan kembali lagi ke bank, ke transaksi yang kita lakukan tadi. Dari sini, pas kita melakukan reconcile, nah, ketika kita menekan counterpart, nah kita bisa lihat di sini ada pilihan dari berdasarkan model kita bikin barusan, sehingga kita bisa menekannya lebih cepat dan dia akan langsung masuk ke bank fee, labelnya sesuai dengan label yang kita tulis dan berapa harganya. Begitu juga di sini kita bisa menekan uang masuk, langsung masuk ke liquidity transfer, uang masuk dan jumlahnya, sehingga kita bisa mudah tekan reconcile dan kita tekan reconcile. Nah, transaksi pun selesai dilakukan. Nah, lalu kita kembali ke sini, kita bisa edit reference-nya, uang masuk. Nah, sini kita bisa melakukan validate dan maaf, kita harus masukin di sini dulu karena uangnya baru masuk. Oke, kita save dan tervalidate. Dan tervalidate. Nah, jadi seperti itu fungsi dari reconciliation model. Saya ulangi sekali lagi, fungsinya adalah untuk mempermudah transaksi yang dilakukan berulang-ulang dan sudah pasti. Contohnya seperti administrasi bank, mungkin administrasi lain-lainnya, sehingga kita tidak repot untuk mencari akun saat melakukan reconcile. Ya, jadi seperti itu saja untuk tugas ke-6 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.